nggak ada yang dengar omongan Ica. Kamu jangan takut, Ica. Tante akan selalu ada di belakang kamu. Yang penting kamu harus bisa mempengaruhi Yuda supaya dia selalu ada di pihak kamu. Kondisi Cinta semakin memburuk semenjak kamu yang mengurusnya. Aku jadi ragu, apa kamu bisa mengurus bayi yang kamu kandung atau enggak? Mas, yang pasti yang mengandung anak Mas itu saya, bukan Indah. Kecuali Mas pengen punya anak dari Indah dan berzina dengan Indah. Hei, jangan coba-coba. Atau Luna akan saya bunuh. Memukul istri adalah tindakan seorang pengecut. Bagaimana kalau terjadi sesuatu sama bayi yang dikandung Mbak Tania? Tapi dia sudah menghina kamu, Indah. Mas kok malah membela dia sih? Justru dia itu yang membuat kekacauan dalam rumah tangga kita. Indah sudah menyelamatkan Cinta. Oh, kalau Mas mencintai dia, kenapa Mas gak nikahin aja dia? Mumpung suaminya ada di penjara kan? Terima kasih Tuhan, kau telah membuat anakku jadi sadar. Mas, kasih tahu Mbak Tania ya. Dan Mas harus minta maaf sama Mbak Tania. Indah, Mbak Tania kan mamanya Cinta ini. Dia berhak tahu. Lebih penting. Lebih penting apa, Kak? Kakak nggak betah nih di rumah gara-gara ada Indah. Jadi kita harus mengusir dia dari rumah ini. Indah itu nggak mungkin keluar dari rumah ini. Diusir pun susah. Kita harus pakai cara yang cerdik, Tania. Cara cerdik seperti apa? Jadi, kamu benar-benar menginginkan Indah keluar dari rumah ini, kan? Iya, jadi yang selama ini membuntut kita adalah polisi. Ya, kalau dilihat dari caranya itu semua pasti kerjaan polisi. Kenapa polisi bisa sampai tahu, Mas? Kata Mas, semua rencana kita aman. Aku nggak mau loh kalau kita sampai di penjara. Aku nggak mau juga kalau kita sampai ditangkap, Mas. Kamu tahu, semua ini karena kebodohan kamu dan kelalaian kamu. Sekarang gini aja, kamu pergi keluar kota, jangan sampai ada yang ketahuan. Mas, aku harus pergi sendiri. Mas ikut kan sama aku? Saya harus menghilangkan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan kita berdua. Iya, tapi aku harus pergi kemana, Mas? Aku takut, Mas. Ya, kamu pergilah kemana, kek. Tapi yang pasti, cari persembunyian yang susah dijangkau oleh polisi. Kemudian kabarin saya. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati dalam berkomunikasi dengan saya. Jangan sampai ketangkap oleh polisi. Mas, aku harus pergi sendiri. Dan aku juga nggak tahu harus pergi kemana. Luna, kamu harus mandiri. Ingat, kamu harus pergi sendiri sekarang. Mas Dika. Ingat, jangan sampai ketangkap. Karena saya nggak bisa membantu terlalu banyak. Mas Dika buka, Mas Dika. Jangan tinggalin aku, Mas. Mas Dika. Halo? Bisa bicara dengan Ica? Karina? Iya. Aku kenal sekali suara itu. Halo? Halo? Kamu dengar nggak sih? Tolong berikan telepon ini ke Ica. Saya mau bicara. Ya Tuhan, kenapa Karina muncul sekarang? Di saat masalah begitu bertumpuk, kehadirannya pasti akan membuat semua makin ruwet. Kenapa kamu diam? Anak-anak masih tidur. Saya nggak bisa bangunin anak-anak. Mereka perlu istirahat yang cukup. Saya nggak peduli. Saya ini ibunya Ica. Berikan telepon ini ke Ica. Saya nggak bisa bangunin Ica. Ica itu anak saya. Tapi ini rumah saya. Dan saya bilang Ica masih tidur. Dia tidak mau diganggu. Telepon dari siapa? Tania, aku sudah bicara dengan dokter pribadimu. Lalu? Dia setuju dengan rencana kita. Bagus. Oh ya, Mas Roni apa udah sempat datang kemari? Tidak. Semalaman dia tidur di sofa.
Tunggu, Mama ingin bicara dengan dia. Ma, tapi jangan sampai Mas Roni tahu kita membicarakan semua ini ya. Mama tahu apa yang harus Mama kerjakan. Ibu, saya minta maaf ya terlambat. Ibu marah ya sama saya? Ya, saya marah. Tapi bukan karena kamu terlambat. Sama si pengasuh itu Indah. Oh ya? Memangnya dia kenapa lagi, Bu? Barusan saya telepon. Laganya seperti nyonya besar saja. Dasar gak tahu diri. Memangnya dia ngomong apa aja sama Ibu? Saya cuma ingin bicara dengan anak-anak saya. Tapi dia berlaga seperti yang punya hak atas anak-anak saya. Ya sudah, nggak usah dipikirin. Kan sedikit lagi dia juga kegeser. Tunggu saja kalau saya sudah berbuat sesuatu. Gini aja, sekarang kita ngobrol sembari dalam perjalanan. Ya? Kamu sudah membuat semua persiapan? Lihat aja apa yang udah saya buat buat Ibu. Jawab dulu pertanyaan aku, tadi siapa yang nelfon? Itu nggak penting. Sekarang kamu kasih tahu Mama. Kemana kamu pergi setelah kamu pulang sekolah? Dan apa yang kamu lakukan? Jawab dulu pertanyaan aku, baru aku jawab. Kamu itu nggak bisa maksa aku. Mama bisa maksa Ica. Sebentar lagi, kamu harus ikut Mama ke sekolah. Gak, kamu nggak bisa nyuruh aku. Ica, Mama punya tanggung jawab sama papa kamu. Mama nggak mau papa kamu kesal sama kamu, Ica. Setengah jam lagi, kita berangkat ke sekolah. Yuda, selamat pagi sayang. Yuda gak mau kamu ganggu kaca. Sana bikin sarapan. Iya. Ron, Mama kemari karena ingin melihat keadaan Tania. Mama khawatir karena sekarang sudah memasuki 3 bulan terakhir kehamilannya. Biasanya kehamilan umur segitu harus dijaga. Tapi sayang sekali, karena Mama lihat nggak ada yang bisa jaga Tania. Mungkin kamu sendiri sibuk. Mama juga lihat Tania sangat gelisah. Mama sempat tanya Tania, apa yang membuatnya selalu gelisah. Tapi dia nggak pernah mau terus terang. Tapi Mama yakin dia gelisah karena persoalan yang beruntun di rumah ini. Enggak, Ma. Tania nggak pernah terganggu dengan masalah yang kami hadapi. Bahkan dia sempat bertengkar dengan saya. Bertengkar soal apa? Tania nggak bisa menjaga cinta ini. Dan dia menginginkan cinta ini meninggal. Dan setelah itu dia menyalahkan orang lain dengan berbagai cara. Jadi, kamu menuduh Tania egois dan ingin membunuh cinta ini? Tega sekali kamu, Ron. Kamu menuduh Tania tanpa perasaan. Bukannya menuduh, tapi ini kenyataan. Dan saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Ron, Mama lihat sikapmu jadi aneh begini sama Tania. Mama tahu persis watak Tania. Karena Tania itu anak Mama. Dia gadis yang naif, baik. Bahkan dia bisa menangis untuk orang yang belum pernah dia kenal. Iya, dia bisa menangis untuk orang lain. Tapi dia nggak bisa menangis atas kesedihan yang menimpa keluarga sendiri. Sebenarnya apa sih maunya dia, Ma? Setiap saat Tania menangis dan melihat kesakitan, apa salahnya kamu temuin dia lalu minta maaf? Mungkin sikap mengalahmu itu bisa sedikit membuat dia tenang. Ma, saya nggak bisa terus-terusan mengalah. Dia harus menyadari kesalahannya sendiri dan minta maaf pada saya dan juga Indah. Nyonya memang pandai bermain sandiwara itu. Udahlah, kamu nggak usah banyak ngomong. Oda kagum sama Nyonya. Nyonya bisa panggil Nyonya Ines kemari hanya untuk menunjukkan rahasia Nyonya, kesedihan Nyonya. Tapi ingatnya, Oda yang pegang kuncinya. Berarti kan Oda yang paling pintar. Udah, kamu kenapa sih? Nya, Oda cuma ngasih tahu Nyonya kalau Oda buka mulut, semua rahasia ini pasti akan berakhir. Heh, dengar ya, nada bicara kamu itu lama-lama seperti nada bicara seorang pengkhianat. Tau nggak? Harus, pengkhianat atau tidak, tergantung sikap Nyonya sama Oda. Ingat ya Nya, kalau Nyonya tidak memenuhi kebutuhan Oda, Oda akan bongkar semua rahasia ini. Kamu kenapa menjadi aneh seperti ini sih, Oda? Nya, Oda harus cepat pergi dari sini
dan bawa uang itu ke rumah sakit. Oda, dengan sikap kamu yang seperti ini, lama-lama bisa menjadikan saya menjadi gila. Nyonya yang mengajari Oda seperti ini, dan Nyonya yang menciptakan suasana ini. Setuju atau enggak, Oda harus cepat perginya. Ingat ya, Nya. Atau Oda buka mulut, atau Oda tutup mulut. Diam kamu. Nya, nyantai, tenang. Tapi Nyonya harus ingat pesan Oda. Bang Dude, dengerin aku dulu dong, Bang. Nem, abang buru-buru. Aku tahu, Bang. Tapi Abang juga harus tahu aku dong, Bang. Kalau aku juga sedih mikirin ibunya Abang. Nem, udahlah. Abang nih buru-buru. Sama abang harus operasi siang ini. Iya. Aku udah bilang kok sama Tuan dan Nyonya mengenai ibu Abang. Mereka itu mau nolongin Abang loh, Bang. Malah mereka kecewa sama Abang karena Abang nggak pernah terus terang sama mereka. Lu cerita, sama Tuan Manyonya, masalah sama abang. Iya. Tanpa izin abang. Iya. Lu tuh lancang ya. Bukannya aku lancang, Bang. Tapi aku tuh prihatin. Aku tuh peduli sama Abang, Bang. Apa salahnya sih mereka tahu, Bang? Toh mereka nggak marah, Bang. Aduh, Bang. Mereka itu mau membantu Abang. Iya. Tapi abang nggak mau ngelibatin siapapun. Bang, tunggu, Bang. Ambil ini, Bang. Abang bisa jual untuk pengobatan ibunya Abang. Setelah itu, Abang bisa ketemu sama Nyonya dan Tuan. Karena mereka kan udah janji mau membantu ibunya Abang, ya? Tapi abang buru-buru, Nem. Ya, aku harus bilang apa ya sama Tuan dan Nyonya? Padahal dia kan lagi nungguin Bang Dude. Bang Dudenya malah pergi lagi. Kaca, apa yang mau Kaca lakuin kalau mau main ke sekolah dan tahu semuanya? Tahu lah. Lagian, ngapain dia datang sekolah si Nenek Gombreng itu? Mungkin disuruh papa kali. Bukan disuruh papa. Dia mau cari muka di depan papa. Biar dikirain dia perhatian sama kita. Padahal kita kan bukan anaknya. Tapi kalau kepala sekolah ngelawan Kaca gimana? Itu bagus. Kok bagus sih? Karena akhirnya papa tahu kalau aku nggak sekolah. Setelah itu, papa tahu rasanya sakit hati. Tapi nanti kalau papa sedih gimana? Iya, tapi itu kan bukan salah kita. Itu salah si Indah. Enggak. Yuda bisa bilang seperti apa yang Yuda dengar. Apa itu? Hah, biar Yuda bisikin. Bang, kadang ayah ini khawatir. Apa rencana kita ini kagak benar kita ke masalah yang lebih gede. Udahlah, tenang aja. Bang Samsul yakin ini bakal berhasil? Yakin. Yang penting kamu harus dapat informasi dari Saoda. Kalau enggak, saya juga enggak jamin apa kita akan berhasil atau enggak. Sekarang kamu udah siap belum kita beraksi lagi? Ya, siap sih siap, Bang. Tapi ini semua gara-gara Bang Samsul. Kalau kagak, masalah ini kagak bakal rumit begini, Bang. Udah, tenang aja. Mulai sekarang saya akan melakukannya dengan sempurna. Yakin nih sempurna ya? Yakin. Sip. Sekarang saya akan jemput anak-anak. Udah itu langsung ke rumah sakit. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bang. Ya. Apa salahnya mengalah? Kalau masing-masing mempertahankan keegoisannya, rumah tangga nggak bisa utuh, Mas. Saya nggak akan pernah minta maaf sama Tania. Mas, nggak ada gunanya keras kepala. Saya sering mengalah, dan saya sering menuruti kemauan dia. Saya lelah, apalagi ini menyangkut nyawa anak saya. Tapi pada akhirnya, cinta ini baik-baik aja kan? Mungkin pada saat itu, dia hilaf. Dia salah. Manusia itu bisa hilaf, bisa salah, Mas. Pokoknya enggak ya enggak. Biarkan dia berpikir, kenapa harus saya? Tapi Mas juga harus tahu kondisinya. Dia sedang hamil, bahkan dia sakit. Seharusnya Mas Roni ikut menjaga kesehatannya. Atau paling tidak,
menjaga kesehatan anaknya, Mas. Dia ada mamanya kan? Biar mamanya menjaga dan merawat dia. Enggak, Mas. Mamanya nggak bisa menggantikan peran seorang suami. Nggak bisa seperti suaminya, Mas. Sudahlah Indah, saya capek berdebat dengan kamu. Biarkan dia berpikir, kenapa harus aku? Mas, yang harus Mas ingat, yang paling penting adalah keselamatan anak Mas. Bukannya keras kepala. Kalau begini caranya, kalau Mas tetap keras kepala, maka rasa hormat saya terhadap Mas hilang, Mas. Saya capek, Mas. Saya lelah harus berdebat sama Mas. Ngapain saya menambah-nambah lagi, Mas? Siapa yang mulai duluan? Siapapun, Mas. Siapapun yang memulai nggak penting. Yang penting adalah kita semua satu keluarga. Lebih baik kita memikirkan bagaimana masa depan anak Mas, anak yang dikandung Mbak Tania. Tunjukkan Mas seorang suami yang baik. Terus bagaimana dengan harga diri saya? Mas, singkirkan dulu masalah harga diri Mas. Lakukan ini untuk aku, Mas. Selesaikan masalah ini. Baiklah. Karena kamu, aku akan menemui dia. Kamu jangan coba-coba mengancam Tania ya. Loh, siapa yang mengancam Nyonya Tania? Oda hanya menawarkan opsi. Nyonya tinggal pilih. Kamu ini udah pinter ngomong ya. Sudah jelas kamu ingin memanfaatkan keadaan. Nya, siapa yang ingin memanfaatkan keadaan? Terus sebaliknya, Nyonya yang ingin memanfaatkan keadaan. Sekarang kamu ini sudah berani kurang ajar ya. Menyesal sekali aku menyuruhmu kerja di sini. Iya, Oda juga ingin bekerja dengan baik. Kalau Nyonya ngajarin Oda dengan baik. Sama-sama lah, Nya. Nyonya ingin meraih keuntungan dari rumah ini. Oda juga sama begitu. Ingin meraih keuntungan dari keluarga Nyonya. Kalau tidak... Tutup mulut kamu. Oh, jadi begitu. Nyonya tidak ingat bagaimana ibu dan anak ingin merencanakan sesuatu di rumah ini. Dan Luna yang menyebabkan Denrian masuk penjara. Jangan asal ngomong kamu ya. Oda punya bukti. Bukti apa yang kamu punya? Alah Nyonya, ngapain Oda ngomong sama Nyonya? Lebih baik Oda bisa ngomong polisi dan keluarga Denrian. Udahlah Nya, Oda punya waktu hanya setengah jam. Kalau tidak, Nyonya bisa pilih. Oda bisa setia dan jadi pengkhianat. Udah ya Nya, Oda gak punya waktu banyak. Kalau urusan Oda sudah kelar sama Nyonya Indah, Oda akan masuk lagi ke sini. Ingat itu. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau Indah dijebak sama Tante Tania dan adiknya. Tapi kan Indah nggak salah, Kak. Terus kenapa kalau nggak salah? Salah atau enggak, aku ingin dia terusir dari rumah ini. Jadi Kak Ica mau ikut Indah ke sekolahan? Gak mau. Terus aku bisa ngatasi masalah ini sendiri. Hah? Bisa ngatasi masalah sendiri? Sekarang kamu ambil handphone aku. Dan kamu akan tahu sendiri kok. Aku nyuruh sekitar 4-6 orang untuk cari Dika. Kalau perlu, aku bisa cari yang lebih banyak lagi. Saya nggak perlu itu, Daniel. Mau berapa banyak kamu nyuruh orang untuk mencari Dika? 10, 100, itu nggak penting. Yang penting sekarang, Dika sudah ketemu atau belum? Oke. Tapi gimana kalau sekarang kamu pijit bauku dulu? Dalam perjanjian kan nggak ada pijit memijit. Please, tolonglah ya. Aku kan capek ya. Kau bisa pijitin aku bentar aja, oke? Please. Ayo dong, ayo. Ya, ayo. Aduh. Enak mau nikah. Aduh. Jangan macem-macem kamu, Daniel. Ternyata kamu wangi juga ya. Oke, sekarang ceritakan apa hasilnya. Daniel? Kamu harus tahu Monica, kalau aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Sampai-sampai aku mau kehilangan nyawaku. Oh iya? Iya, mereka bawa senjata. Lalu? Anak buahku berhasil mengalahkan mereka. Jadi, aku bisa kabur. Terus Dika? Anak buah kamu berhasil menangkap Dika kan? Nah, itu yang jadi persoalan.
dia kabur lagi. Tapi kamu jangan khawatir. Anak buahku tahu di mana mereka bersembunyi. Ya Ica, kenapa sayang? Ica butuh tante sekarang, penting. Oke, ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.